Halo semuanya, nama aku Isya Rama, I'm back with another video. Bagi yang belum tahu aku siapa, perkenalkan aku Isya. Aku adalah mahasiswa kedokteran dari Universitas Indonesia, angkatan 2020. Nah, sesuai judulnya nih, di video kali ini aku bakalan ngobrol sama sosok anak muda yang tentunya inspiratif banget. Siapa lagi kalau bukan Haikal Pramono. Nah, udah ada di sini nih orangnya. Halo Kal, apa kabar? Sehat? Kalau sehat-sehat. Wah, ini lu kayak MC Kick Andy, seolah-olah gue inspirator, padahal sih enggak sih. Tapi beneran lu inspirator. Alhamdulillah baik lah kabar gue gini. Alhamdulillah baik. WFH gini rada ngantuk sih. Gue gampang tergoda untuk tidur sih. Emang banyak ya challenge-nya WFA ini. Iya, Tapi so betul. far so good ya. Ya, alhamdulillah sih. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang nonton video ini adalah pejuang PTN, pasti udah nggak asing ya sama Haikal. Nah, tapi bagi yang belum tahu, Haikal ini adalah mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi 10 November atau PWK ITS angkatan 2019 dan sekaligus merupakan CEO dari Ajak Gerak. Nah, Haikal boleh dong kenalan Yes. sama teman-teman di sini dan mungkin boleh cerita sekarang kesibukannya ngapain sih? Oh, oke. Ya, halo semuanya. Kenalin nama gue Aikal. Dan sebenarnya gue senang banget sih di sini karena Rahma tuh menurut gue adalah inspirator buat gue juga sih. Ini bukan kayak gue bohong ya, tapi gue beneran sih. Kesibukannya sekarang sebenarnya lagi Hmm. libur, kerjanya cuma ngurusin aja gerak dan melakukan self improvement sendiri sih. Kayak dari mulai belajar, dari mulai baca buku sampai gue lagi biasain olahraga sih sekarang. Waduh, oke Gitu. oke. Keren keren. Berarti meskipun libur-libur gini kita tetap harus produktif ya. Ya, betul. Oke oke. Oh ya Kal, sebelumnya gue mau terima kasih banyak ya udah bersedia ngeluangin waktu untuk gue ajak Yes. ngobrol di sini secara gitu kan. CEO pasti banyak banget kesibukannya. Waduh, tahu aja. Nah, ngomong-ngomong tentang Aja Gerak nih Kal, coba dong kasih tahu ke teman-teman yang nonton ini, Aja Gerak nih Yes. apa sih dari tadi disebut-sebut mulu? Iya benar. Jadi Ajak Gerak itu sebenarnya bukan platform ngajak orang olahraga ya. Jadi sebenarnya orang sering salah tuh jadi nama Ajak Gerak. Tapi intinya Ajak Gerak itu sebuah platform yang kita berdirikan bersama-sama nih. Kalau gue bilang bukan gue yang ngediriin, tapi gue sama teman-teman dan semua audiens Ajak Gerak namanya Sobat Gerak. Itu adalah platform tempat pengembangan diri dan belajar akademik untuk anak muda yang ada di Indonesia. Jadi kita di sini bakal nyediain tempat belajar akademik fokusannya. Terus kita juga lagi ke pengembangan diri, ke karakter, bakal ada ajak tumbuh. Lalu kita juga ada namanya ajak jago, itu khusus di mana kita pengen ngasih buat belajar skill praktis lah secara gratis kayak gitu sebenarnya. Wah, Itu mantep sih ajak mantep. gerak. Jadi Keren bukan banget. buat jalan-jalan buat sehat gitu, enggak juga sih, bukan buat olahraga. Oke oke, jadi bukan buat olahraga, tapi tadi kayaknya gue Iya, bukan dikasih olahraga. spoiler nih kalau bakalan ada ajak Iya, tumbuh segala iya macam. keceplosan tadi, Waduh, sorry. Iya. ya udah semoga apapun itu, semoga semuanya lancar ya Kal. Nah, Amin. terus Kal, apa sih yang membuat lo memutuskan untuk membentuk Ajak Gerak ini? Awal mulanya tuh gimana sih? Jadi sebenarnya awal mula Aja Gerak ada dua latar belakang ya. Latar belakang pertama adalah latar belakang tentang niatnya Aja Gerak. Waktu itu di 2 minggu pertama pandemi gue di ITS dan waktu itu di lockdown Surabaya, kampus di lockdown. Tapi banyak teman-teman gue yang masih jalan-jalan keluar-keluar gitu. Nah di situ gue sebagai mahasiswa gue mikir kayaknya gue bisa berkontribusi deh buat pandemi ini. Dan pada akhirnya singkat cerita gue berkontribusi, gue pengen bikin gerakan untuk menyadarkan orang untuk di rumah aja. Ada gerakan Tuibon seperti itu gitu. Dan di situ kita namain Aja Gerak karena menurut gue banyak banget sekarang kita jadi ide kebaikan kayak gitu, tapi ide-ide kebaikan itu tuh ya udah datangnya kayak datang ke lu terus hilang, datang ke lu terus hilang. Banyak orang lain tuh yang minta dan butuh sesuatu tapi nggak tahu mau minta kemana. Nah akhirnya gue bikin namanya Ajak Gerak sama teman-teman, kita patenin aja namanya Ajak Gerak. Nah Ajak Gerak gerakan pertamanya adalah ajak orang buat bikin tuibon atau kayak campaign buat untuk di rumah aja, ini itu sih. Terus yang kedua latar belakangnya itu sempat vakum tuh dari latar belakang pertama sampai latar belakang kedua. Nah, latar belakang kedua, gue menyadari selama 1 bulan, kok gue nggak nemu ide-ide kebaikan ya. Ternyata pas gue introspeksi dalam diri gue, oh sebenarnya ide kebaikan tuh ada di mana aja gitu. Bahkan sekecil piring kotor di rumah lo, bahkan sekecil kayak got kotor di depan rumah lo, itu bisa jadi ladang kebaikan. Bahkan itu bisa jadi sebuah gerakan gitu, bisa jadi movement gitu. Akhirnya singkat cerita di dekat ketika gue introspeksi diri gue itu ada anak dari Gresik, dia chat gue sebenarnya dua ya, Gresik sama Trenggalek, tapi yang Trenggalek tuh setelah Gresik, jadi gue anggap itu pertama adalah Gresik, ngechat gue minta soal UTBK. Singkat banget, gue pernah ketemu dia, jadi kan di desa binaan gue pernah survei terus ketemu dia, terus dia bilang, Mas boleh minta soal UTBK nggak? Itu hamin 1 bulan UTBK. Nah terus di situ tuh gue coba introspeksi gitu loh, kayak kayaknya ada yang aneh deh kalau misalkan orang tuh hamin 1 bulan UTBK baru minta soal gitu.
antara dia kekurangan soal atau dia nggak punya soal. Ternyata pas gue telepon, gue ngobrol panjang, ternyata dia nggak punya soal. Dan yang paling parah lagi dia nggak tahu UTBK tuh kapan gitu. Nggak tahu itu. Dan akhirnya gue berpikir banyak banget orang-orang kayak dia. Gue kontakin teman-teman gue yang ada di Aceh Utara, terus yang ada di Manokwari juga, yang ada di NTT. Gue kontakin satu-satu, gue teleponin satu-satu, ada nggak adik kelas lo yang pengen belajar? Nanti kita bakal bantu gitu. Pokoknya singkat cerita, Erik kita bantu. Dan akhirnya gerakan pertama tuh, itu semuanya via WA tuh, nggak ada di sosial media. Terus akhirnya kita perlu bikin sosial media deh. Kita coba upload biar nanti kalau misalkan ada ide-ide kebaikan lain, orang tuh bisa tahu ngechat ke DM aja gerak. Ternyata banyak permintaan buat belajar. Sekarang keterusannya jadi fokusnya ke belajar gitu sih. Ini Rama salah satu mentor juga yang kece abis lah. Aduh, thank you. Padahal belum gue kenalin nih. Oh iya, aduh gue sebarin lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Thank you. Tadi udah cerita tentang latar belakangnya, inspiratif banget. Terus gimana itu kabarnya anak yang dari Gresik atau Trenggalek gitu? Oke, yang dari Trenggalek tuh dia dapat keterima sih, tapi keterimanya di ITERA ya. Di ITERA tahun pertama langsung diambil. Kalau misalkan yang di Gresik, tahun pertamanya dia keterima di ITS D3, tapi nggak diambil. Sekarang dia keterima juga akhirnya alhamdulillah di ITS jurusan desain interior. Wah, keren. Sorry ya, gue lupa ya desain interior atau desain produk ya. Keren banget sih dan gue seneng banget sih. Alhamdulillah. Gue seneng juga denger ya, kayak dari gerakan yang lo inisiatifkan untuk melakukan itu, alhamdulillah ada yang jadi gitu ya. Semoga orang yang menjadi inspirasi dari Haikal ini juga bisa lancar ya studinya dimanapun itu. Amin. Pahalanya banyak tuh dia tuh pasti. Oke. Nah, jadi Haikal ini adalah bukti ya teman-teman kalau di pandemi ini tuh kita tetap bisa ngasih impact lah ya ke orang banyak di sekitar kita dengan segala keterbatasan yang kita punya sekarang. Tadinya mulai cuma dari WA doang gitu. Terus juga sampai sekarang Aja Gerak udah growing segede itu gitu ya. Nah, kalau sebagai orang yang udah ngikutin Aja Gerak dari lama, kebetulan kan dulu gue juga pejuang PTN angkatan 2020 dan Aja Gerak tuh jadi salah satu platform yang membantu gue sampai gue bisa jadi mahasiswa di FKUI gitu kan ya. Dan gue juga udah follow Instagramnya dari Aja Gerak mulai ratusan sampai sekarang udah puluhan ribu. Menurut lo sendiri, seberapa besar sih dampaknya Aja Gerak nih di pandemi ini? Sebenarnya pertanyaannya jangan nanya ke gue sih. Kalau dampak kan gue harus lihat dari kacamata orang lain ya. Gue nggak bakal nyebut dampak dari orang yang masuk PTN berapa gara-gara kita juga nggak pernah hitung dan kita sebagai pengurus Aja Gerak juga nggak boleh ngeklaim. Gue bilang ke itu gara-gara ya mereka juga belajar dari mana aja gitu loh. Dampaknya dari diri gue sendiri dan teman-teman situ adalah kita punya namanya ekosistem bersama sih. Ekosistem dan kan visinya Aja Gerak kan pengen menciptakan supportive environment. Jadi visinya Aja Gerak tuh bukan pengen mindahin orang ke kampus. Jadi kayak visi kita adalah menciptakan supportive environment atau ekosistem bagus untuk belajar dan saling tumbuh bersama buat semua orang yang kena impact-nya, bahkan sekedar cuma lihat story atau bahkan sekedar cuma mantengin Instagram. Dan impact-nya adalah menurut gue, kalau misalkan dari berapa jumlah orangnya kan udah 54.000 orang yang udah pernah masuk kelas, tapi gue nggak bisa ngeklaim itu ya. Yang bisa gue ini adalah impact-nya adalah kita pada akhirnya tumbuh kesadaran bersama untuk saling belajar bareng dari manapun latar belakangnya, dan yang paling penting adalah dari gimana pun cara belajar lo. Ada orang yang ambis banget, ada orang yang kayak kalau misalkan belajar dia harus belajar pakai kopi, ada juga orang yang kalau belajar dia belajar harus pakai iPad, ada orang yang belajar pakai Petromax. Jadi kayak semua orang kita punya environment itu sih. Jadi menurut gue yang paling penting itu environment-nya sih. Oke, berarti menciptakan ekosistem yang suportif ya supaya bisa belajar bareng-bareng. Oke. Benar. Mungkin gue ganti deh pertanyaannya. Ada nggak sih cerita yang paling bikin lo keinget banget gitu selama setahun ini? Udah setahunan lebih ya bergerak di Aja Gerak ini. Terus ada nggak sih cerita yang memotivasi lo untuk mempertahankan Aja Gerak ini gitu? Gue dari dua sudut pandang ya. Pertama sudut pandang ada yang belajar, ada yang juga jadi mentornya. Yang pertama yang belajar tuh ini di Aja Gerak, tapi dia juga sempat di talk sama gue pas dia kan batch pertama ya. Anak-anak yang belajar batch pertama buat yang lewat WA. Ada anak di Bandung tinggalnya, dia itu gue gak bakal nyebut namanya. Semoga dia nonton sih. Gue berdoa semoga dia nonton biar dia bisa menggunakan kayak bisa menularkan idenya gitu loh. Dia dulu cerita ke gue, ibunya di PHK, terus bapaknya dibilang masuk rumah sakit ya. Gue nggak nanya lagi bapaknya meninggal atau gimana. Terus dia sedih banget, dia nggak keterima di ujian PTN, nggak keterima. Terus gue suruh daftar mandiri sih UGM sama UI, dan akhirnya dia dapet UGM, dan gue seneng banget sih. Gue benar-benar senang banget kan UGM kan mandirinya kan murah juga ya. Pasti kemarin daftar beasiswa unggulan dia lulus sampai interview, tapi di interview dia nggak lolos. Terus kayak menurut gue dia udah ngebuktiin sampai sejauh itu sih, dan banyak banget cerita-cerita kayak gitu. Itu pertama sih, gue senang banget sih, gue benar senang banget gara-gara itu benar-benar orang yang underprivileged sektor ya, dia nggak punya apa-apa terus akhirnya dia bisa lolos gitu. Terus yang kedua
ada anak mentor namanya Fatahillah, anak ITS juga. Dia adalah orang yang konsisten banget. Dia di ITS tuh nggak tahu mau nanya siapa-siapa, terus akhirnya kita develop bareng-bareng. Jadi gue kasih peta-peta di ITS dan sekarang dia bisa jadi kayak tim kapal ITS sih. Itu mentor batch 1 tuh. Jadi kayak menurut gue ada dua sih, gue senang banget. Kita bersama bisa ciptakan environment buat siswa, kita juga bisa ciptakan environment buat mentor. Kayak gitu. Wow, keren keren Makanya sekarang keren. ada ajak tumbuh Wah, gitu. keren keren. Ini sekalian promosi ya kayaknya lu, gue Ya, lihat-lihat. sih. Aduh, gue nggak berhenti-berhentinya amazed sih sama apa yang lu lakuin dan Ajak Gerak lakuin ya. Semoga juga makin banyak lah ya orang-orang yang Amin. bisa dapetin manfaat dari Ajak Gerak. Terima kasih juga tadi udah ceritain gitu ya, cerita yang bikin lo akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Ajak Gerak ini. Dan gue sampai nggak bisa ngomong. Lebay. Isya Dan lebih gila impact-nya bikin video YouTube yang ditonton boleh, berapa ratus ribu orang ya nggak sih? agak ini spotnya untuk lo nih. Gue lagi mengagung-agungkan lo nih di sini. Oke. Nah, ya udah tadi kan juga udah sempat disebutin gitu ya, ada macam-macam kegiatannya dari Ajak Gerak, ada Ajak Tumbuh, Ajak Jago, ada bentuknya Iya. kemarin kan juga ada talk show, seminar segala macam, sampai ada kalau deket-deket masuk perguruan tinggi itu ada namanya kelas bahas soal harian gitu yang bisa diakses sama Iya. siswa dari seluruh pelosok negeri gitu, dari Sabang sampai Merauke secara gratis. Nah, FYI aja, tadi udah sempet di-spoilerin sama Haikal, gue tuh udah sempat menjadi volunteer mentor di Ajak Gerak gitu ya, Iya, dan thank you banget. Iya. menurut gue Ajak Gerak ini nggak cuma bermanfaat bagi teman-teman pejuang PTN, tadi kan lu bilang ngelihat dampak terus lihat dari perspektif orang lain. Jadi menurut gue tuh nggak cuma bermanfaat bagi teman-teman pejuang PTN, tapi juga bermanfaat bagi teman-teman yang menjadi pengurus atau menjadi relawan. Jadi teman-teman itu bisa develop some skills karena ada pelatihan-pelatihan khusus untuk para pengurus-pengurusnya gitu. Gue sendiri ngerasa kebantu banget, Kal, karena Aduh, lebay banget. beneran gue tuh jadi bisa ningkatin skill public speaking gue gitu loh waktu ngajar di sana, dan gue thankful banget gue dikasih kesempatan untuk menjadi bagian dari Ajak Gerak kemarin itu. Terima kasih banyak. Gue thank you banget sih lu sempat mau ngisi ini sih yang ngelakuin aja gerak. Itu kayak gue pernah nazar gitu suatu ketika gue pengen ngasih kesempatan buat mentor, kalau misalkan dikasih undangan kayak mentor harus ngisi sih. Gue thank you banget lu kemarin ngisi ya, yang mana? Cimsa ya? Gue nggak tahu Cimsa Bali nggak salah ya kemarin lu isi di Instagram. Oh salah, oh tahu, AMSA Amsa. UC Iya, Amsa Universitas pokoknya. Maranatha Christianity. Iya, Gue iya. juga terima kasih banyak, gue dikasih kesempatan buat jadi pembicara ngewakilin Ajak Gerak waktu itu, padahal gue udah nggak jadi mentor kan, waktu itu udah selesai masa tugas gue. Terus nih Kal, Oke. Ajak Gerak, ajakan untuk bergerak, gimana sih caranya memunculkan keinginan untuk bergerak sih dari dalam diri kita itu, menurut perspektif lo? Oke, ini dalam banget ya pertanyaannya. Gue mungkin rada serius dikit kali ya di sini ya. Karena ini gue juga ketika ditanya sama orang, gue bakal jawab mungkin kayak gini juga sih. Menurut gue ada satu kata yang punya makna dalam sih, yaitu start from niat sih. Kenapa menurut gue niat tuh mungkin bisa diartikan kalau buat orang Islam kayak benar-benar fundamental lo ketika lo ingin melakukan sesuatu, alasannya apa. Mungkin kalau misalkan bahasa umumnya, lo harus tahu strong why-nya sih. Strong why-nya kenapa lo harus bergerak gitu loh. Itu penting banget sih menurut gue. Dan di situ di niat ini, di strong why gue sama teman-teman, atau apalagi gue pribadi kan gue sempat menginisiasikan, berarti gue harus menjaga strong why itu. Gue harus punya alasan yang benar-benar sangat dalam sih. Gue bedain dua alasan itu, jadi pertama alasan rasional, yang kedua alasannya adalah alasan benar-benar lebih ke arah apa ya, yang bisa menenangkan hati gue gitu dong. Jadi kan sebenarnya kan manusia itu kan diciptakan untuk berbagi ya, intinya kayak gitu dong. Untuk berbagi, dan gue punya niat dari awal banget Ajak Gerak ada. Gue bilang sama teman-teman semua, kita create value bukan create money atau create material gitu. Jadi target utama kita adalah value. Apapun yang kita bakal create di Ajak Gerak itu harus berorientasi kepada value. Masalah uang, masalah nanti ada kesempatan kerjasama, masalah nanti ada kesempatan mungkin exposure atau apa, atau followers juga termasuk dengan exposure, itu gue nggak mikirin itu sih. Benar-benar nggak gue pikirin sih. Nggak gue pikirin. Yang kedua, alasan rasionalnya adalah, dulu tuh pertanyaan dasarnya banget, ada temen gue nanya kayak, Kal, kenapa lu bikin ini padahal udah ada Ruang Guru, udah ada Zenius, udah ada kayak YouTube orang bahas soal gitu loh. Bahkan udah ada kayak buku-buku bahas soal. Waktu itu gue nggak bisa jawab. Tapi pada ketika gue sembari jalan terus, akhirnya gue kepikiran, nah kalau misalkan udah ada Zenius, sudah dapat, kenapa masih ada Arul dan 213 orang pertama gitu yang belajar? Kenapa masih ada orang kayak gitu? Berarti kan masih ada orang yang membutuhkan kan? Kalau misalkan gue adalah orang yang orientasi kepada value, gue harus bantu mereka gitu. Gue nggak peduli udah ada apa-apa, yang penting gue harus bantu mereka. Intinya gitu aja sih, kita bisa bantu banyak orang. Nah, dua alasan ini
Itu yang menurut gue selalu ada di otak gue sih. Karena kita tahu ya Indonesia pendidikannya nggak akan rata ya, kalau menurut gue ya. Makanya visi Aja Gerak salah satu kan menciptakan environment, dan environment itu menurut gue nggak akan bisa tercipta satu Indonesia. Itu kayak possible but impossible gitu visinya. Jadi kayak gue nyadar bahwa visi itu tuh nggak mungkin satu Indonesia, tapi seenggaknya sampai nanti exit point gue, sampai akhir hayat gue harus semaksimal mungkin bisa membuat impact itu sebesar mungkin gitu loh. Environment itu sebesar mungkin biar orang itu makin banyak yang merasakan impact-nya. Jadi kayak gitu. Jadi menurut gue selagi masih ada satu orang yang membutuhkan, ya kita nggak boleh berhenti sih. Dan bahkan akan selalu ada yang membutuhkan itu. Mungkin terakhir ya, sorry terakhir banget. Start now sih, mulai aja dulu. Nggak usah mikirin apapun, lu nggak usah mikirin gimana nanti, nggak usah mikirin. Rencanakan sebagian, sisanya Tuhan beri kejutan sih. Ya rencananya 1 sampai 2 step ke depan, atau 1 sampai 3 step ke depan. Nanti lo akan ketemu masalahnya apa, lo akan ketemu jalan yang bagus gimana, lo akan ketemu gimana caranya untuk menyelesaikan masalah, lo akan ketemu itu sih. Jadi mulai aja dulu. Gitu. Oke, terima kasih Sorry banyak. panjang ya. Itu tadi ada beberapa tips ya dari Haikal, dari mulai harus harus punya niat dulu, terus lu juga harus punya strong why-nya kenapa, sama mulai aja dulu ya. Agak mirip sama slogannya e-commerce ya. Iya, betul. Tapi benar, emang harus mulai aja dulu gitu. Kan kita nggak pernah tahu impact apa sih yang bisa kita berikan ke sekitar dari hal kecil yang kita lakukan, gitu nggak sih, ya kan? Terakhir nih, Kal, pesan mungkin bagi teman-teman yang udah punya keinginan untuk bergerak tapi belum mulai-mulai nih, kira-kira gimana? Silakan. Oke, mungkin hampir sama ya, tapi gue bakal coba rinciin ya. Gini sih, pertama, kenapa lu nggak mau mulai? Karena lu kebanyakan mikir sih menurut gue. Kita kebanyakan mikir, kita nggak pernah action gitu. Nah, kebanyakan mikir mungkin karena kebanyakan kayak nanti salah, nanti gimana. Jadi menurut gue gini, segala hal tuh bisa di-solve dengan 2 hal. Pertama, by equation atau by action gitu. Lu tanya dulu ke orang yang udah pernah lakuin itu, ketika lu udah dapet secara teorinya, lu langsung gas aja. Bahkan ketika lu gas aja, action, lu bakal nanti ketemu solusinya. Terus terakhir menurut gue, ketika lu nggak pernah mulai, lu nggak akan tahu. Ketika lu nggak pernah mulai, lu tidak akan pernah ketemu masalah. Ketika lu tidak pernah mulai, lu tidak akan pernah sukses. Gitu aja sih. Sesimpel itu, mulai aja dulu. Dan gue bisa ngegaransi itu ya. Lu mulai sekarang dan konsisten terus. Mulai aja dulu tuh bukan kayak lu mulai sekarang terus nanti gagal terus lu berhenti ya. Tapi mulai lagi. Gue bisa jamin sih, 1 bulan deh, nggak usah 1 tahun, 1 bulan lu punya mimpi apapun itu, bahkan sekecil lu pengen bikin konten ya, konten di Instagram atau konten di YouTube kayak Rama gitu. Lu kan ada impact-nya 1 bulan tuh. Ketika lu mulai terus akan ada impact. Minimal lu akan tahu gimana caranya untuk membuat konten itu menjadi lebih berguna dan lebih lebih bermanfaat atau lebih berkualitas, minimal kayak gitu sih. Oke, wah keren banget. Sampai gue udah bisa komen apa-apa. Berarti itu tadi ya, yang strong message itu adalah mulai aja dulu, karena lu nggak bakalan tahu gitu kan ya apa yang bakalan didapetin gitu setelah itu, dan pokoknya kuncinya adalah konsistensi. Wah, thank you banget Haikal udah mau ngobrol dan berbagi insight ke teman-teman di sini. Gue sendiri aja belajar banyak banget dari ngobrol-ngobrol ini. Beneran. Dan semoga teman-teman yang nonton ini juga bisa terinspirasi ya untuk memberi impact ke orang-orang di sekitar. Perlu diingat juga nih ya teman-teman, kalau setiap dari kita itu adalah pahlawan. Tinggal kitanya aja nih mau beraksi, mau berimpact seperti apa. Bisa aja nih dari small impact yang teman-teman lakuin itu ternyata dampaknya gede banget untuk orang sekitar, utamanya di pandemi ini. Ya kan? Setuju kan? Sepakat kan? Nah, akhir kata gue mau terima kasih banyak sekali lagi sama Haikal dan teman-teman yang udah nonton video ini. I wish you the best in life, Haikal. Semoga lancar segala urusannya. Dan sukses terus juga untuk Ajak Gerak dan ajak-ajak lainnya. Also, semoga Haikal dan teman-teman yang nonton video ini senantiasa sehat dimanapun berada. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi orang yang terinspirasi dengan cerita Haikal nih, dengan Ajak Geraknya. Amin. I hope you guys have a very nice day and I'll see you guys soon. Dadah. Thank you Haikal. Oke, thank you Syah.